Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmatnya yang lain. Semoga kita mampu menjadi manusia yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Allah shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat yang selalu kita lafazkan kembali memberikan keberkahan, naungan kepada diri kita yang melafazkan salawat tersebut kelak di yaumil qiyamah. Saudara sekalian, hari ini kita membicarakan tentang bahagian daripada Alkitab surat Lukas pasal 22 ayat 43 dan 44. Salah satu yang keyakinan yang tertanam di dalam teologis Kristen, di samping Yesus itu diakui sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan, mereka meyakini juga kalau Yesus itu memiliki kuasa di dunia dan di akhirat. Ya memang selayaknya seharusnya Tuhan itu memiliki kekuasaan di dunia dan di akhirat, dan posisinya harusnya tidak lemah dan tidak tidak penuh dengan rasa takut begitu ya. Karena dia yang menentukan semuanya dan dia pencipta dan dia layaknya yang pantas untuk disembah karena memang dia menciptakan, karena memang dia maha segala-galanya. Nah, idealnya memang begitu. Namun dalam hal ini perlu kita pikirkan kembali setelah kita membaca bahagian dari surat Lukas pasal 22 ayat 43 dan 44 ini. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu bunyi ayat tersebut. Surat Lukas pasal 22 ayat 43 dan 44. Pada ayat yang ke-43 bunyinya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ingat, malaikat turun dari langit, tujuannya dia turun itu ya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus, begitu ya. Jadi ada yang agak janggal dalam hal ini nanti yang kita akan bicarakan, dan ini perlu kita pikirkan lebih lanjut. Itu di ayat 43. Di ayat 44, ia, maksudnya Yesus, ya, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Baik, itu bunyi ayat yang ke-44-nya, saudara. Pada ayat yang 43 ini mari kita cermati dan kita pikirkan bersama ayat ini satu persatu. Kita bicara terlebih dahulu dalam Lukas pasal 22 ayat 43. Sebetulnya di dalam ayat yang sebelumnya yang 42 itu, ini posisi di mana Yesus sedang berdoa kepada Bapa, ya, kepada Bapa. Di dalam ayat 42-nya itu dinyatakan bahwasanya Yesus berdoa kepada Bapa, kiranya cawan ini berlalu dari hadapanku, begitu kurang lebihnya. Kemudian kehendak yang berlaku adalah kehendaknya, kehendak Bapa maksudnya, bukan kehendak Yesus. Itu kurang lebih isi dan kandungannya begitu. Kemudian di ayat 43 ini disambut, dikatakan di sini, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara sekalian, yang namanya malaikat itu harusnya tidak disebut seseorang. Karena yang namanya malaikat itu adalah berbentuk roh. Gitu ya. Jadi bukan seorang malaikat, tapi sosok malaikat. Apa bedanya sosok dengan
roh, ya apa bedanya seorang dengan sosok atau dengan roh itu sendiri? Kalau seorang itu memiliki daging, dia berfisik, dia berjasad, ya seperti kita manusia. Sedangkan malaikat itu tidak berfisik dan tidak berjasad, dia berbentuk roh. Unsurnya adalah unsur roh. Begitu. Nah, ini yang perlu dicermati. Ayat ini ada kejanggalan, itu yang saya maksud dengan kejanggalan pertama di dalam kalimat surat Lukas pasal 22 ayat 43 ini. Di sini dikatakan seorang malaikat, maka seorang malaikat turun menampakkan dirinya. Bukan seorang, sekali lagi, meski dia menampakkan dirinya tidak layak, tidak seharusnya tidak disebut dengan seorang malaikat, tapi sosok malaikat meski dia menampakkan dirinya. Karena memang malaikat pada dasarnya tidak berfisik. Dia hanya berbentuk roh, sejenis roh. Itu yang pertama yang perlu kita kritisi. Jadi ada ketidakkonsistenan di dalam Injil ini menyebutkan yang namanya malaikat itu harusnya itu ya berbentuk roh. Maka tidak layak dikatakan sebagai seseorang. Gitu ya. Kemudian kejanggalan berikutnya adalah tujuannya malaikat diturunkan di sini. Karena di dalam ayat ini dikatakan malaikat bertujuan turun ke bumi itu adalah memberi kekuatan kepada Yesus. Pertanyaannya saudara sekalian, bukankah Yesus itu Tuhan yang memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan di dunia dan di akhirat? Harusnya dia memiliki kekuasaan tunggal dan kekuatan tunggal tanpa intervensi dan tanpa diberikan dari pihak manapun. Ini Yesus yang diyakini sebagai Tuhan ternyata mendapat kekuatan itu dari malaikat. Yang notabene malaikat itu sendiri bukankah dia bagian dari ciptaan Yesus yang sebagai Tuhan? Pantaskah tuh Yesus itu dipertuhankan sementara dia sendiri mendapat kekuatan itu ternyata dari ciptaannya sendiri. Jadi Sang Pencipta mendapat kekuatan dari ciptaannya. Ya malaikat itu ciptaan Allah. Ciptaan Tuhan. Sekarang Tuhan diberi kekuatan dari ciptaannya. Kalau begitu kenapa tidak malaikat saja yang dipertuhankan karena dia yang memberikan kekuatan kepada Yesus? Ternyata malaikat jauh lebih kuat ketimbang atau dibanding Yesus. Apa yang menyebabkan kenapa Yesus, apa yang menyebabkan Yesus itu harus mendapat kekuatan dari malaikat? Dan apa sih kelebihannya malaikat sehingga dia harus memberikan kekuatannya kepada Tuhan? Jadi Tuhan ternyata lemah. Dalam hal ini Yesus dalam sosoknya sebagai Tuhan sangat lemah. Sangat lemah. Ya kalau kita urutkan dalam video-video yang sebelumnya, betapa Yesus tidak berdaya di dalam memberikan menumbuhkan buah pada pohon ara. Kemudian lagi Yesus mengakui bahwa dirinya tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa yang dituangkan kemarin dalam surat Yohanes ya. Dalam surat Yohanes pasal berapa kemarin? Pasal 5 ayat 30 ya. Bahwasanya di situ di pengakuan Yesus, aku tidak dapat berbuat atas apa-apa atas diriku sendiri ya, melainkan melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kemarin sudah dijelaskan dalam video sebelumnya bahwasanya Yesus memang tidak berdaya. Jadi ketidakberdayaan Yesus itu ternyata di dalam surat Lukas ini kalau kita tarik gitu ya, tarik benang merahnya, ketidakberdayaan Yesus yang sudah digambarkan sejak dia dari ketidakmampuannya di dalam menumbuhkan buah pada pohon ara. Kemudian dalam Yohanes pasal 20 ayat pasal 5 ayat 30 dia mengatakan ketidakberdayaan dan tidak ada memiliki kekuasaan. Dan ternyata di dalam surat Lukas ini dia mendapat intervensi kekuasaan itu dari malaikat. Tidak pantas dikatakan dia Tuhan kalau begini caranya.
Tidak pantas dia dikatakan sebagai sosok yang dipertuhankan kalau ternyata dia lemah. Bagaimana mungkin dia mampu memberikan keselamatan dan menyelamatkan orang lain, sementara dirinya sendiri tidak mampu dia selamatkan dan tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan atas dirinya sendiri. Ya, jadi kekuatan Yesus yang notabene diakui sebagai Tuhan ternyata mendapat transfer begitu. Transfer kekuatan itu dari malaikat. Ini tidak logis. Masa Tuhan mendapat kekuatan dari makhluknya gitu. Dari di mana kualitas dan kredibilitas dia sebagai sosok yang dipertuhankan. Jadi ternyata Yesus adalah Tuhan yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Nah itu. Kemudian di ayat yang ke-44 dia katakan begini. Ia, yakni Yesus itu sendiri, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Sangat ketakutan. Jadi tidak saja lemah, ternyata Yesus itu Tuhan yang tidak saja lemah, tapi penakut. Sangat ketakutan. Di sini kata-katanya dengan jelas dan tegas dikatakan, ia, Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh. Dan makin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sudahlah dia tidak memiliki kekuatan, dia penakut lagi. Itu yang membuat dirinya semakin bersungguh-sungguh untuk meminta atau berdoa kepada siapa? Nah, ini lagi pertanyaan berikutnya. Kalau memang dia Tuhan, lalu dia berdoa kepada siapa? Kalau memang Yesus itu posisinya sebagai Tuhan, Sang Pencipta, apalagi Sang Maha segala-galanya, lalu dia berdoa kepada siapa? Meminta kepada siapa? Nah, bukankah dirinya yang Tuhan di situ? Artinya ini menunjukkan bahwasanya memang Yesus bukan Tuhan. Karena dia berdoa. Ya. Ada tempat yang dia meminta saat itu. Kalau dia Tuhan dan keyakinan umat Kristen atau Kristiani, dia Tuhan 100% dan manusia 100%. Oke, kita anggap yang meminta di dalam hal ini, yang berdoa di dalam hal ini adalah unsur kemanusiaannya. Lalu pertanyaannya, unsur ketuhanannya kemana? Kalau unsur ketuhanannya juga ada dalam dirinya, berarti dia meminta kepada dirinya sendiri. Aku berdoa kepada diriku. Gimana itu? Kacau gitu. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Kenapa dia, kalau memang dirinya sebagai Tuhan, kenapa dia harus meminta kepada dirinya sendiri? Ya udah, lakukan saja kekuatannya, orang dia maha segala-galanya. Bukankah dia memberikan kekuatan harusnya? Bukan dia yang menerima kekuatan itu. Jadi sungguh kekacauan yang luar biasa yang terdapat di dalam ayat ini ya. Di mana posisi Yesus sebagai Tuhan begitu lemah digambarkan, begitu penakut dia digambarkan, dan dia memohon meminta doa kepada siapa? Itu pertanyaannya. Bukankah dia yang Tuhan? Dia yang diyakini sebagai Tuhan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan yang lain. Tuhan yang mana lagi? Bukankah dia Tuhan 100% dan manusia 100% saat itu? Oke, kalau seandainya dikatakan unsur kemanusiaannya yang lemah, unsur kemanusiaannya yang takut, dan unsur kemanusiaannya yang bermohon kepada Tuhan, kembali lagi dipertanyakan. Kemana unsur ketuhanannya? Itu artinya menggambarkan antara Yesus dan Tuhan tidak menyatu. Yesus tidak memiliki unsur ketuhanan. Nah, begitu. Lalu potongan yang lain, potongan ayat yang terakhir di dalam ayat ini, lihat, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saking takutnya, begitu tuh bahas. Saking takutnya, sehingga peluhnya, keringatnya Yesus seperti titik darah. Masya Allah. Begitu, begitu rasa takut yang dimiliki oleh Yesus itu sangat tinggi, sangat besar. Sampai peluhnya sendiri seperti tetesan darah, titisan darah. Bagaimana kedudukan dia sebagai Tuhan bisa diagungkan, bisa dibanggakan kalau begini caranya. Jadi saudara sekalian,
khususnya saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Mohon maaf, bukan bermaksud ingin melecehkan dan merendahkan konsep ketuhanan atau konsep teologi yang Anda miliki, tapi cobalah, ayo mari kita sama-sama berpikir secara logis, teoritis, ya secara logis, secara logika. Idealnya sesuatu atau sosok yang dipertuhankan itu tidak mungkin lemah. Itu idealnya, tidak mungkin lemah dan tidak harus boleh lemah. Nah, tidak harus lemah, tidak boleh lemah dan tidak mungkin lemah. Sementara Lukas pasal 22 ayat 43 dan 44 menggambarkan sosok yang kalian pertuhankan itu begitu lemah. Begitu lemah, ya. Tidak memiliki kekuatan, kemudian dia memiliki rasa takut yang berlebihan, kemudian dia harus berdoa meminta kepada Tuhan lain, bukankah dia Tuhan ini ya, harus meminta kepada Tuhan untuk bisa memberikan perlindungan kepada dirinya. Ini menunjukkan dan menggambarkan bahwasannya Yesus adalah sosok manusia biasa. Manusia biasa yang tidak terlepas dari segala kelemahan, yang tidak terlepas atau tidak terluput dari rasa kelemahan, ketakutan, dan permohonan. Dia butuh perlindungan, butuh kekuatan, butuh support, begitu ya. Support, dorongan yang begitu luar biasa. Karena memang dia manusia biasa pada dasarnya, pada prinsipnya dia manusia biasa. Yang butuh kekuatan, dan dia utusan masalahnya. Dia utusan Tuhan, utusan Allah untuk Bani Israel yang akan mengembangkan ajaran-ajaran keyakinan tauhid, bukan trinitas, dan itu butuh kekuatan yang menopang atas misi dakwahnya. Begitu. Jadi saudara, sekali lagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen, ayo kita berpikir secara logis dan realistis, ya. Berpikir logis, realistis. Mari kita cermati sama-sama ayat ini. Benarkah Yesus itu Tuhan yang pantas untuk disembah? Benarkah dia itu sosok yang harus diagungkan selayaknya Allah Subhanahu wa taala? Sementara dalam sisi-sisi lain dia banyak kekurangan, dia banyak kelemahan. Mari sama-sama dipikirkan. Semoga ini bermanfaat, terutama buat kita semua dan untuk saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Ya, mari cermati kembali, cernai kembali ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Demikian, terlebih dan terkurang mohon maaf, bukan bermaksud ingin melecehkan dan ingin menghina daripada Alkitab, tapi ini mengajak kita untuk berpikir secara logis dan realistis. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.